Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat. Alhamdulillah ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusur. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat daripada dibangkitkan kembali dari kematian sementara, yakni tidur malam. Insyaallah kita masih ditambah keimanan kita, masih ditambah kesempatan kita, usia kita, ajal kita masih ditunda, kematian kita masih diperpanjang lagi satu hari, karena kita di hari ini masih diberi kekuatan Allah berupa tambah panjangnya usia, kesempatan kita, dengan harapan kita senantiasa menuai keberkahan usia, yakni bertambah pahala dan berkukurannya dosa. Itulah keberkahan hakiki. Kita mencetak amal dari detik ke detik, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dan seterusnya. Kemudian kita mencetak pengukuran dosa kita dari detik ke detik, dari jam ke jam, dari menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, bulan ke bulan, minggu ke minggu. Insyaallah itulah harapan kita daripada bertambah panjangnya kesempatan hidup ini. Yang lain sudah Allah tolak doanya, yakni doa minta sehat, sehingga asbab dari kematian itu adalah sakit adalah disfungsi organ tubuh kita, sehingga kita asbab disfungsi organ itulah kita mati. Ajal sudah sampai, kematian sudah sampai, sehingga kita bersyukur kita masih diterima doa-doa kita, terutama doa sehat, sehingga kita masih bisa umur panjang. Pendengar dan rahmati Allah, kita masih dimuliakan Allah, masih diterima doa kita, sehat, umur panjang, gak cepat ajal, masih diampuni dosa-dosa kita karena kita dikabulkan doa kita. Orang yang dikabulkan doa kita berarti dosanya diampuni. Itulah filosofis Islam, bukan merekayasa. Ini filosofis Islam. Jadi memahami agama harus pakai filosofis. Tanpa filosofis kita jadi gila, gendang, edan, gak waras, ngono loh. Itu loh. Seperti kita memahami kenapa orang kaya, orang kafir, orang munafik, orang kurang ajar, durjana, biadab itu tetap Allah kasih hidup, tidak Allah kasih azab mati, tergelembang, tindas. Kenapa?
itu kita filosofiskan bahwasanya Allah itu mutlak sebagai al-wasi' mutlak, maha pemberi mutlak. Kalau kita nggak mutlak, begitu dia cuki main kepada kita, kasih ini saya sudah 7 turunan dicerai atau ditalak atau putus silaturahmi. Itu manusia. Kalau Allah itu mutlak mas pemberiannya. Kepada yang kafir, yang kurang ajar, tetap diberi rezeki. Tetap dia itu diterima doanya. Ya, ini apa? Doa sehat sehingga dia tidak sakit, tidak mati. Inilah filosofis agung mas. Tidak mungkin itu harus kita pungkiri ini. Kalau tanpa filosofis itu kita jadi gila, kita jadi iri, dengki kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang kurang ajar itu. Tapi Allah masih beri kaya. Lu iya. Orang yang kaya di jagat ini kan orang kafir, orang musyrik, orang bukan Islam. Kalau kita tidak pakai filosofi Islam, kita jadi gila, jadi gendeng, jadi kurang waras. Kenapa Allah tidak adil? Kita memakai Allah, Allah make. Kenapa Allah sayang taat ini kok dia lebih kaya, dia lebih enak? Kita pakai filsafat agung Islam, Quran, hadis. Apa filsafatnya? Al-wasi'ul mutlaqun, maha pemberi mutlak, mutlak mas, pemberi itu mutlak tanpa syarat. Seperti kita manusia memberi ada syaratnya. Pilkada dipilih lah. Syaratnya apa? Suka dia, mau lamar. Syaratnya apa? Allah tanpa syarat. Sehingga itulah kemutlakan Allah. Sehingga itulah membuka cakrawala berpikir kita. Bahwasanya agama itu harus difilsafatkan supaya kita tidak gila memahami. Macam model begitu. Allah, kenapa Allah itu kasih kayak orang-orang kafir, orang kurang ajar, orang yang mengikuti. Kenapa? Kita yang Islam kok miskin, kuno, sering berperang, sering kurang ajar juga umat Islam ini. Iya, hayya ala sholat, tidak ke masjid, kurang ajar kan itu. Kurang ajar yang sebenarnya sudah kurang ajar itu karena dia menuhankan bantal guling itu saja. Banyak. Kalau di zamannya Nabi Musa jadi Bani Israel, dari sahabat jadi keras semua. Maka umat Islam dibantai mas jutaan, dibantai umat Islam sebab tahu. Di Baghdad, Abbasiyah, Khalifah Abbasiyah, dibantai jutaan oleh Genghis Khan. Muawiyah Timur, Syam, Syria dibantai juga oleh Genghis Khan Tartar. Tapi di situ kekalahan Genghis Khan Tartar. Habis Genghis Khan Tartar sudah dia berkutik menghadapi di Ain Jalut di Syria. Kemudian Muawiyah Barat di Cordoba, semuanya dibantai mas. Kasih masuk itu patung lembu pak, sapi, banteng apa? Iya, matador ya. Terbuat patungnya ada rongganya terbuat dari tembakau, kasih masuk 2 orang, bakar dari bawah. Nah, usubillah dibantai mas. Oh iya, itulah kafaratnya orang-orang yang berani menghina Allah, hayya ala sholat, tidak sholat, dibantai mas. Bantainya sadis, kasih masuk di mana oleh ini Raja Philip, Raja Ferdinand atau Ratu Isabella di Spanyol, dikasih dibantai umat Islam, bukan digerek, kasih masuk di patung lembu 3 orang, bakar dari bawah. Itu sadisnya mas. Itulah kafarat yang tidak mengerjakan sholat berjamaah, hayya ala sholat di masjid itu. Jadi jangan kita enak-enak hayya ala sholat tidur bantal guling, menghina Allah. Itu Allah dimaki. Lebih baik saya ini menuhankan bantal guling, hayya ala sholat, tidak mampu menyebabkan melangkahkan kaki mereka ke masjid. Ini pendengar dan rahmati Allah, sehingganya kita senantiasa harus baik sangka kepada Allah. Tadi apa? Al-wasi'ul mutlaq.
mutlak. Allah pemberi mutlak, Mas. Yang kafir, yang munafik Allah kasih kaya, kita kalah, Mas. Coba orang-orang kaya di dunia, orang kafir semua. Umat Islam mana? Karena umat Islam tidak bersatu. Tidak persatuan. Mereka beli barangnya orang kafir, ya orang kafir yang kaya. Itu saja. Jadi barangnya umat Islam nggak dibeli. Itu saja, Mas. Nggak usah banyak pikiran atau nggak usah banyak keterangan. Itu saja. Kita kurang persatuan, kita kurang ukhuwah Islamnya, kita saling hina, saling hajar, saling hantam sesama muslim. Itu saja. Ini pendengar yang rahmati Allah, sehingganya disinilah keotentikan Allah. Allah maha luas pemberiannya, al-wasi' tanpa syarat, Mas. Allah baik sangkanya mutlak, Mas. Iya, orang kafir kasih kaya, kasih nikmat agar mereka siapa tahu dengan kenikmatan itu bisa menemukan hidayatullah. Itu filsafatnya, Mas. Allah itu sangat baik sangka loh. Andai kata kita menghadapi manusia, kita sudah dizalimi, kemudian dia minta kepada kita, apa kita tidak bilang kurang ngajar, biadab kamu sudah mendalaminya itu? Tapi Allah kan enggak. Allah kan maha sempurna, maha perfect, maha mutlak, Mas. Mutlak pemberiannya. Biar kamu menghina Allah. Iya, menghina Allah apa? Saat kita tersandung batu di jalan, cuki mai kurang ngajar ini, Allah telah taruh batu di sini, itu dia kurang ngajar kepada Allah. Allah dimaki, Mas. Dia ndak innalillah tapi dia maki Allah. Dia ndak subhanallah, dia ndak astagfirullah tapi memakai batu, memakai Allah. Itu filsafatnya. Jadi harus difilsafatkan agama supaya kita tidak gila menghadapi itu. Gila kita loh, iya. Kita sudah siang malam sholat, centak-centuk, sujud, tapi orang kafir yang Allah kayakan. Kenapa itu? Menghadapi itu harus pakai filsafat supaya nggak gila kita. Kalau langsung memahami, menelan itu gila kita, Allah nggak adil, Allah kurang ngajar karena orang kafir kasih kaya. Kan begitu. Tapi karena kita pakai filsafat, pakai dalil nakli juga al-wasi', kita dalilkan al-wasi'. Dalilnya apa? Bahwa pemberi apa? Mutlak sempurna, mutlak, Mas, tanpa syarat. Kepada siapa saja Allah beri, tapi karena Allah baik sangka, siapa tahu dia kena hidayah dan jadi muslim sejati. Tapi ingat, itu istidrat. Kalau sudah sampai mati tidak juga tak sadar, insya Allah azab nanti dikubur dan di neraka. Begitu saja. Kekal abadi, ya begitu saja. Kita di akhirat jaya. Yang kekal itu jaya kita. Mereka itu yang fana-fana di dunia jaya. Cuma berapa tahun sih umur kita? Kita yang kekal abadi, khalidina fi abada. Kita yang jaya, yang kaya, dikatakan berapa surga, minta 5 surga, silakan. Mereka yang kafir, yang musyrik, yang kurang ajar, yang menyekutukan Allah, menuhankan manusia, masuk neraka semua. Itu sajalah penghiburan kita. Sehingga itulah filsafat agama. Agama tanpa filsafat adalah buta, Mas. Macam tadi kan buta, kurang ajar Allah itu. Kenapa mereka yang kafir, yang kurang ajar, munafik, kasih kaya, kita kok miskin, kere, gembel, itu umat Islam. Iya kan? Kenapa orang? Ya mereka kaya karena mereka rajin bekerja, itu masih kena hukum sunatullah. Yang malas miskin, banyak utang. Mereka rajin kok. Bisnis jaringannya kuat, orang-orang Cina itu. Dia itu, kita yang tuan di negeri sendiri malas. Nggak mau kerja di pelabuhan, malas. Orang-orang luar yang isi di pelabuhan. Itu saja, Mas. Masih kena hukum sunatullah, hukum alam.
Yang kaya, yang rajin pasti kaya itu. Yang punya jaringan konektivitas antara sesama Cina perantauan juga kaya mereka, Mas. Saling calling, saling ini. Mereka kaya, Mas. Terus kenapa nasabah bank, pakai bank diberi nasabah kepada orang Cina? Karena mereka ulet kok. Berikan pribumi untuk kawin lagi. Untuk kawin lagi, Mas. Untuk kalau diberi kredit pribumi, kawin lagi, koleksi istri. Kalau orang Cina kasih kredit tapi dia masih mau makan garam dengan bubur, bayangkan itu. Demi suatu cita-cita untuk bisnis berkembang supaya pendapatan bertambah, pengeluaran sedikit berkurang karena pakai garam dan pakai bubur. Yang 1 kilo beras bisa jadi 2 hari, 3 hari, Mas. Cuma tambah garam makan, tambah garam makan. Ya kan begitu. Menderita kan? Itu hukum alam, tidak bisa kita salahkan mereka. Kita yang salah, kita terlalu manja, terlalu gelucu, terlalu rakus. Makan enak, itu. Mereka yang sederhana, kaya. Jadi masih kena sunatullah, jangan iri kepada mereka. Kita umat Islam yang goblok. Iya, kayak anak soleh nggak ke masjid kan goblok itu. Di mana letak otak keagamaan Islamnya? Cuma dibawa ke bantal guring, bawa molor, bawa tidur. Terakhir diazab, dibantai umat Islam ini, betul ini. Demikian pendengar rahmati Allah. Filsafat agung agama Islam kita gembar-gemborkan di sini supaya kita tidak stres menghadapi hidup ini. Insyaallah akhirul kalam, akhirul kata, Allah musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah, wabil inayah, wa nasrullah. Farat majlis, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa hamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.